Selamat pagi, Bu. Kami Ibu. Siang, Bu, siang. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Semuanya baik-baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Jamal, silakan pimpin doanya dulu. Ya, Bu, siap. Marilah kawan-kawan, kita memulai pelajaran kali ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Baik. Terima kasih, Jamal. Kita memulai pembelajaran. Silakan mengisi daftar hadirnya pada link yang akan Ibu bagikan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang pernah menghirup asap kendaraan bermotor? Tetapi secara tidak sengaja, mungkin ketika kalian duduk di pinggir jalan, mungkin atau lagi ngobrol dan sebagainya, tiba-tiba ada orang lewat dan asap kendaraannya itu terhirup oleh kalian. Siapa yang pernah seperti itu? Saya, Bu, tuh lagi ngantri di depan mall padet, banyak lalu lalang mobil. Nah, iya. Nah, biasanya apa yang dirasakan setelah menghirup ini, asap kendaraan bermotor atau mungkin asap pabrik? Sesak, Bu. Nah, iya benar. Jadi ternyata asap kendaraan bermotor itu berdampak negatif terhadap tubuh atau kesehatan kita. Nah, itu sampaikan dulu apa saja sih tujuan kita belajar pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran ini diharapkan siswa mampu yang pertama menganalisis dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan, yang kedua menyusun gagasan atau ide tentang cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Materi kita hari ini yaitu tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, sub materinya adalah dampak pembakaran hidrokarbon. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat jatuh hasil pembakaran yang berupa karbon dioksida atau CO2, CO atau karbon monoksida, dan partikulat karbon atau yang biasa kita sebut dengan jelaga. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menganalisis dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan seharusnya ya. Kemudian yang kedua menyusun gagasan tentang cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, khusus untuk indikator pencapaian kompetensi yang kedua itu disesuaikan dengan ide kalian masing-masing seperti itu. Nah, lalu nanti teknis pembelajarannya seperti apa? Nah, nanti Ibu akan memberikan video dampak pembakaran hidrokarbon bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, dari video nanti kalian akan menganalisis nanti ada beberapa pertanyaan di LKPD-nya. Nah, nanti itu yang akan kalian isi atau kalian jawab. Setelah kalian isi, kalian diskusikan dengan sesama kelompoknya, nanti kalian akan mempresentasikan, ada satu orang perwakilan kelompoknya mempresentasikan kepada teman-temannya, dan kelompok lain akan menanggapi. Jika ada perbedaan persepsi atau mungkin ada perbedaan pendapat, nah itu silakan berdiskusi secara aktif pada kegiatan diskusinya nanti. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Itu dia link LKPD-nya. Nanti Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu berikan satu buah video tentang dampak pembakaran hidrokarbon. Kita lihat videonya. Ini video yang diambil dari YouTube ya. Nah, sekarang setelah kalian menyaksikan video ini tadi, ada lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang kalian isi. Nah, sekarang masuk ke kelompok. Itu ada kelompoknya. Nah, nanti Ibu bagi beberapa kelompok.
Silakan nanti bentuk kelompok masing-masing. LKPD yang harus kalian isi dan kalian diskusikan. Ibu jelaskan dulu ya, apa sih maksud dari LKPD? Jadi petunjuk penggunaannya, yang pertama, bacalah materi mengenai dampak pembakaran hidrokarbon dan di buku literatur atau internet sebelum mengerjakan LKPD. Kemudian yang kedua, bekerja samalah dan diskusikanlah dengan semua anggota kelompok Anda mengenai pertanyaan yang ada dalam LKPD. Yang ketiga, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, sedangkan kelompok lain memperhatikan presentasi yang disampaikan temannya dan memberikan tanggapan jika jawaban itu berbeda. Kemudian yang keempat, kumpulkan hasil diskusi Anda kelompok kepada guru. Nah, selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan dalam LKPD ini? Yang pertama, mengamati video yang ditampilkan oleh guru mengenai dampak pembakaran hidrokarbon. Ini nanti dibagikan ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan video yang telah diamati, peserta didik bisa membuat beberapa pertanyaan. Ini hanya pertanyaan contoh saja, nanti bisa ditambahkan sesuai dengan apa yang kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dibuat. Yang pertama, apa perbedaan pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna? Yang kedua, bagaimana dampak pembakaran hidrokarbon bagi lingkungan dan kehidupan? Yang ketiga, bagaimana pembakaran hidrokarbon dapat menyebabkan pencemaran udara? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Bagaimana dampak negatifnya bagi lingkungan dan kesehatan? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan hujan asam? Bagaimana dampak negatifnya bagi lingkungan dan kesehatan? Lalu yang terakhir atau yang keenam, menurut kalian atau menurut diskusi kelompoknya, bagaimana cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon bagi lingkungan dan kesehatan? Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing nanti ya. Nah, di dalam kelompok masing-masing, peserta didik mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber bahan ajar berkaitan dengan pertanyaan yang telah dirumuskan. Sekali lagi, pertanyaan itu tidak mengikat, tidak harus hanya itu saja. Ibu berharap kalian juga bisa menambahkan beberapa pertanyaan supaya diskusinya lebih menarik ya. Karena banyak yang bisa kita kaji mengenai dampak pembakaran hidrokarbon ini. Lalu yang keempat, nanti kalian akan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut dan tuliskan hasil jawaban kelompoknya di kolom. Jadi kolomnya bisa ditambah nanti. Yang kelima, buatlah kesimpulan berdasarkan diskusi kelompok yang telah dilakukan. Nah, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Satu orang, Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok satu dulu. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu, mencoba, Bu. Iya, silakan. Pada perbedaan antara pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna, pembakaran sempurna itu hanya menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan pada reaksi pembakaran tidak sempurna, dia menghasilkan karbon monoksida, CO2 dan H2O juga. Ya, terima kasih Priska. Mungkin menambahkan, Bu, saya menambahkan. Ya, Yulia. Pembakaran sempurna itu pembakaran yang oksigennya cukup, sedangkan pembakaran yang tidak sempurna itu yang oksigennya kurang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya dampak pembakaran hidrokarbon itu bisa diminimalisir atau dikurangi. Kira-kira ada yang punya ide? Memakai bahan bakar ramah lingkungan, Bu. Hijauan, Bu. Kalian buka link soal yang sudah Ibu bagikan. Silakan dimulai dari sekarang untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang termokimia. Silakan Anda cari buku atau literatur, bisa juga dari internet, untuk materi yang bisa kalian pelajari untuk mempersiapkan diri kalian pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri berdoa dulu, yang baik. Ya. Terima kasih. Pembelajarannya Ibu tutup ya. Selamat pagi. Ibu. Pagi.